Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-34. Kali ini kalian semuanya beruntung. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang amat sangat peduli kepada lingkungan, ahli dalam bidang public speaking, dan pernah menjabat sebagai Dirjen Pemberdayaan Perempuan. Sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ikuti pembicaraan kami sampai akhir nanti, tapi jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen di channel kita. Selamat datang Mbak Rizput. Apa kabar ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Kalau Bapak Alhamdulillah. sendiri bagaimana? Alhamdulillah bagus ya. Senang bertemu dengan Mbak Rizput. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman netizen. Halo teman-teman netizen, perkenalkan nama saya Rizka Putri Anggita. Biasanya di kampus saya dipanggil Rizput. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2020. 2020 ya, Iya, semester betul, 7 Pak. ini Iya, berarti ya. betul sekali, Sekarang ini semester tinggal di 7. mana? Saya tinggal di Banguntapan, Pak. Tinggal di Banguntapan ya, Iya, di tempat sendiri ya, artinya tidak kos gitu ya. iya Oh betul. ya, alhamdulillah. Hobinya apa Mbak Rizput? Saya hobi berkebun dan juga bersepeda. Bersepeda ya. Iya, Berkebun apa yang ditanam di kebun Mbak iya. Rizput? Ada sawi, Mhm. kemudian Wah ada ini. coklat bebek juga, Pak. Oh ya, ada cotor bebek, Iya. bukan cotor banyak ya. Bukan. Kalau sepedanya sampai kemana ini? Sepeda sampai Imogiri, Pak. Imogiri, Iya, oh tempat betul. makam raja-raja itu ya. Iya, Oh, betul luar sekali. biasa. Jadi favorit orang-orang yang suka bersepeda, Iya, goes kan itu ya. iya. Mbak Rizput dulu SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? Ya, saya di SMP Negeri 3 Banguntapan dan Mhm. juga SMA Negeri 1 Banguntapan. Oke, ada hal-hal yang menarik ketika di SMA Banguntapan? Ya, jadi di SMA 1 Banguntapan dan juga Mhm, SMP Negeri 3 Banguntapan itu mhm. adalah sekolah yang sama-sama adiwiyata. Apa itu maksudnya Adiwata? Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli dengan lingkungan, Peduli peduli dengan dengan lingkungan. kebersihan lingkungan dan Heeh. kesehatan semua di sekitar sekolah. Wah, iya, oke. Itu tuntutan kesehatan juga ini. Iya, betul sekali. Heeh. Ada kelebihan-kelebihan yang, apa, menonjol sehingga Mbak Rizput tertarik atau suka sekolah di situ? Karena saya kan tadi, tertarik dalam bidang adiwiyata ya, Pak. Mhm, betul. Jadi saya sangat suka dengan sekolah yang adiwiyata. Adiwiyata juga, Iya, ya. karena sekolah adiwiyata itu punya program, Mhm. yang mana program-program itu adalah program-program yang diarahkan untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan, Nah, ya. contohnya di Heeh. adiwiyata sendiri ada divisi tanaman obat dan keluarga, Bapak. Toga ya? Iya, betul. Oh, Jadi kami menanam tanaman obat keluarga. di sekolah? Iya, di sekolah. Oke, oke. Jadi, teman-teman yang lain juga begitu, sama? Iya, betul. Apa lahannya luas di sana? Luas, Pak. Cukup luas Iya, ya? ada lahan tersendiri untuk menanam toga tadi. Di samping, apa namanya, penanaman tanam toga dan sebagainya, apa aktivitas lain dari, SMA itu Ya, kemudian aktivitas lain kaitannya dengan adalah lingkungan? kami Ya. berkeliling ke kamar mandi di sekolah Heeh. untuk mengecek apakah ada jentik atau tidak. Oke, oke, supaya tidak ada nyamuk dan Iya, sebagainya betul, menyebabkan betul DB sekali. atau malaria dan sebagainya. Ya, Ketika di SMP, Mbak, ada yang menarik waktu itu? ketika di SMP dan SMA, saya Mhm. juga belajar kompos, Pak. Kompos ya? Iya, membuat Belajar kompos, kompos. bikin pupuk sendiri untuk Iya, betul. tanaman-tanaman, obat tadi gitu ya? Iya, betul, Pak. Bisa diberikan tips untuk teman-teman netizen, apa bagaimana cara mempersiapkan atau membuat kompos itu sendiri? Ya, teman-teman, cara membuat kompos yang pertama adalah mengumpulkan sampah-sampah. Kemudian sampah itu dipilah, ada sampah organik dan juga anorganik. Jadi kami memilih sampah yang digunakan untuk kompos itu adalah sampah organik, Organik, ya. seperti daun-daun kering. Mhm. Kemudian setelah itu, setelah dipilah, kompos itu dimasukkan ke dalam drum. Drum ya, Ya, kemudian ditimbun tanah ya, dan juga diberikan air, diberi air ya, ditunggu selama beberapa minggu, 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu Iya, betul. pembusukan, kemudian terjadi, terbentuk kompos itu sendiri Iya, sehingga betul, bisa Pak. dimanfaatkan gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, oke, oke. Dulu ceritanya gimana Mbak, Mbak Rizput ini yang suka kepada lingkungan, tetapi kok kemudian kuliahnya di, apa namanya, prodi pendidikan IPS ini gimana caranya dulu? Iya, karena kan Mhm. di IPS itu sendiri ya, Pak, Heeh, iya. ada beberapa ilmu, contohnya ada ilmu Heeh. ekonomi, kemudian ilmu geografi, Mhm. ilmu sosiologi. Nah, Mmm.
sumber daya alam, Mhm. adiwiyata itu kan berkaitan dengan geografi. Oh gitu Ya, ya? bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat, Nah, oke oke seperti oke. itu. Ternyata berhubungan ya antara IPS dengan lingkungan Iya, ya. betul sekali, Kak. Oke 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 oke. Mbak Risput itu kan, apa namanya, pernah ya, aktif dalam komunitas berani bicara. Bisa Iya. diceritakan aktivitas apa yang dilakukan pada saat, bergabung dengan komunitas berani bicara? Saya khawatir ini soal politik atau bukan ya maksudnya ya? Bukan, Oh, Pak. iya iya iya, Ya, silakan. jadi komunitas berani bicara itu adalah Mhm, komunitas yang fokusannya di bidang public speaking. mhm, Dan orang-orang yang bergabung di komunitas berani bicara itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu pendiam dan pemalu. Kalau mhm. mungkin bahasa sosiologinya adalah introvert seperti itu, Introvert, Kak. ya Ya, betul. aktivitas kami di komunitas kami itu adalah diberikan pelatihan-pelatihan mengenai public speaking. Contohnya Mhm, adalah tips bagaimana kita dapat percaya diri ketika tampil di depan umum, kemudian gestur yang benar ketika kita tampil di depan umum, mhm. dan juga olah vokal, Pak. Olah vokal juga Iya, diajarkan di situ, iya, luar biasa. iya betul Artinya sekali. betul-betul memfasilitasi seseorang untuk berani bicara, Iya, mampu bicara, kan iya itu ya, betul, luar Kak. biasa. Dan orang-orang yang tergabung di dalam komunitas komunitas itu tadi ya, Mhm Pak, mhm. itu nantinya mereka kebanyakan akan menjadi MC ataupun moderator. Wah, luar biasa. Ini Iya. bisa job sampingan ini kalau gini Iya kan, itu betul, luar Kak. biasa. Kemudian juga Mbak Risput itu pernah, aktif di ikatan, pelajar, Muhammadiyah ya, Iya. pada bidang dakwah dan sebagainya. Masih ingat waktu itu apa yang dilakukan? Waktu itu yang kami lakukan Program-programnya apa adalah itu? membangun kerjasama dengan masjid-masjid yang ada di Heeh, Balikpapan untuk menyelenggarakan kajian. oke. Masjidnya terbatas Masjid Muhammadiyah saja atau bagaimana? Iya, Masjid Karena memang Muhammadiyah. lingkungan itu Iya, Muhammadiyah betul. gitu ya. Ada berapa masjid yang bisa dikoordinir waktu itu untuk, beraktivitas dalam konteks 10 dakwah? lebih, Kak. Ada 10, oh ya Iya, banyak 10 juga lebih. ya. Artinya 10 kan jamaahnya juga sudah begitu banyak atau Iya, 10 ya. betul. Nah, berikutnya Mbak Risput kan, apa namanya, sekarang ini masih menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Bisa disampaikan kepada kita, aktivitas apa saja atau program-program apa saja yang dicanangkan, pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM-UNY? Ya, jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan BMKM UNY itu Mhm adalah kementerian mhm yang mana kementerian ini sebagai wadah mhm. advokasi, pengembangan, dan juga pemberdayaan terhadap sumber daya perempuan Oke yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. oke oke. Selain itu, kami juga memberikan sikap dan juga mengkaji isu-isu mengenai keperempuanan yang ada Mhm. di internal dan juga eksternal kampus. Iya 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 iya. Artinya tadi, ada pemberdayaan, ada pengembangan, kemudian ada advokasi macam-macam gitu Iya, ya. betul. Pernah terjadi kasus, apa namanya, yang dilaporkan ke, apa namanya, kementerian ini, terkait dengan misal saja kekerasan seksual atau ke apa jenisnya itu? Iya, nah salah satu fokusan isu kami adalah tentang kekerasan seksual, di Mhm mana kami memiliki platform yang mhm. namanya Speak Up Rumah Aduan BMKM UNY, Ada anunya, ada situsnya gitu? Atau ada Instagram, Pak. Instagram ya? Iya, Heeh, namanya terus? lapor.ram. Di situ Lapor.ram, teman-teman ya oke. mahasiswa UNY dapat melaporkan kasus KS yang ada di UNY Mhm. kepada kami. Pernah ada yang lapor? Iya, Pak, pernah Kemudian ada. ditindaklanjuti seperti apa? Ya, Bentuk tindak lanjutnya? untuk tindak lanjutnya sendiri kami menuntut sesuai dengan tuntutan dari korban. Kami mengawal dan juga mendampingi sesuai dengan tuntutan korban. Oke, memberikan pendampingan dan Iya, mengawal ingin seperti apa prosesnya gitu ya? iya. Jadi Heeh semisal dari korban sendiri menuntut heeh, untuk melakukan psikologi, heeh, nanti kami akan, memberikan pendampingan iya psikologis betul, kan gitu ya, sesuai betul, dengan tuntutan dari korban. oke. Korbannya ini umumnya mahasiswa atau Korbannya adalah mahasiswa, Pak. oke gitu ya? Jadi kasus yang bisa dilaporkan kami itu apabila kasusnya Heeh, korbannya adalah mahasiswa UNY oke atau mungkin pelakunya adalah mahasiswa UNY. oke oke. Jadi Pernah ada yang dilaporkan dari mahasiswa UND yang melakukan pelecehan seksual begitu? iya ada, Pak. Kemudian dilanjutkan penuntutan atau hanya advokasi saja? Untuk penuntutannya tadi balik lagi ya, Pak, Mhm, sesuai dengan tuntutan dari korban. iya korbannya, Iya. oke oke oke. Untuk yang mungkin penuntutan di jalur hukum belum Belum pernah. pernah ada, Iya. ya 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 apa, jalur apa namanya, musyawarah mufakat, jalur, kekeluargaan barangkali yang lebih
diutamakan kan gitu ya? Iya, betul. Pernah ada yang dilaporkan dari, apa namanya, dosen begitu? Sejauh ini belum pernah ya, Belum Kak. pernah ada Iya. ya? Oke, Jadi aman-aman ini jadi pak iya, dosennya. jadi korban dan pelaku sama-sama mahasiswa. Oke oke, Iya, umumnya sama-sama mahasiswa gitu ya, bagus. Mbak, Rispo, eee, apa namanya, pernah menjadi finalis hibah riset FISUNY tahun 2022. Apa yang disampaikan di dalam, kompetisi ini? iya. Ketika Heeh. itu kelompok saya meneliti tentang ekoprint. Ekoprint, apa itu ekoprint? Ya, ekoprint itu adalah produk kain Mhm, yang polanya itu dari tumbuhan seperti jahit dan juga oke. menggunakan pewarna alami, Kak. Oh gitu ya, Iya, artinya betul kelebihannya, sekali. di situ pakai pewarna alami ya? Iya, pewarna. Artinya ini bikin kain atau bikin apa ini? Nah, kain produk ekoprint tadi Heeh. dapat dibuat jadi baju, kemudian jilbab juga, Oke oke. sajadah. Artinya itu ada lembaran kain, kemudian Ya, di-print dengan menggunakan, dedaunan atau apa-apa tadi ya? iya, Kak. Polanya Heeh, menggunakan daun. daun gitu ya. Iya, Bisa berwarna-warni gitu? bisa, Kak. Menggunakan apa pewarnanya? Pewarna alam itu Alami dari juga? ya dari Dari daun, dari oh akar. gitu ya? Iya, betul. Oh artinya lebih aman tanpa bahan kimia ya? Iya, betul. Luar biasa. Kemudian Mbak, Risput juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi bidang khusus UNY tahun 2023 ini. Iya, Sekarang ini kan masih hangat ini kan iya, gitu ya. Kak. Apa yang kamu sampaikan, ketika, kamu menangkan itu untuk Iya, memenangkan itu? jadi untuk mahasiswa berprestasi bidang khusus Mhm. ini, khususnya kalau saya di public Public speaking tadi. speaking, Iya, artinya betul. prestasi-prestasi ya kejuaraan public speaking tadi, itu dijadikan syarat gitu ya, Iya, betul dinilai ya, sekali. Iya, kemudian akhirnya menang gitu ya. iya, betul, Oke Kak. oke oke. Mbak Risput juga pernah menjadi juara 2 public speaking competition tingkat nasional, yang diselenggarakan oleh, Koperasi Mahasiswa UNY. Apa, yang disampaikan pada saat itu? Iya, waktu itu saya menyampaikan bagaimana koperasi itu bisa bertransformasi dan beradaptasi dengan dunia digital. Bunga digital ya. Iya, betul. Apa kelebihannya atau kenapa harus masuk ke dunia digital? Yang pertama adalah saat ini serba digital, Mhm, kemudian yang kedua dapat memperluas pangsa pasar itu pangsa sendiri. pasarnya lebih luas ya, Iya, artinya betul. koperasi tadi bisa memperluas pangsa pasar. Terus Yang ketiga dapat mempermudah masyarakat untuk membeli produknya koperasi, oke, Bapak. ya betul ya, karena online ya, tinggal klik 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 klik, kemudian sudah Betul, dapat barang. betul Terus? sekali. Ya, Yang keempat, koperasi dapat melayani dengan mudah masyarakat. oke, karena online tadi ya, artinya membeli, kemudian diterima pembeliannya, pembayar, terima pembayarannya, kemudian tinggal dikirim gitu ya. Betul. Nah, berikutnya? Dan yang kelima, mempermudah akses keluar masuknya barang itu tadi, Oh, Pak. iya iya, betul betul. Artinya terkontrol kalau kita sudah masuk dunia digital, bisa ngerti stok barangnya tinggal berapa, yang laku berapa, Iya, ketahuan di situ ya. iya betul. Oke. Mbak, Risput kan sekarang ini semester 7. Iya Apa betul. kesibukannya sekarang ini? Apa Seperti saja? yang Heeh sudah disampaikan tadi heeh. ya, Pak, saya kuliah dan organisasi. Betul, masih, berorganisasi, Iya, masih kuliah. iya. Kalau semester 7 itu sedang praktik kependidikan, Pak. Sekarang ini praktek pendidikan, Iya, di betul mana? sekali. Di SMA Negeri 1 Minggir. Sampai kapan ini? Sampai tanggal 30 September nanti, Pak. Oh ya, masih cukup lama ya. Ngajar Iya, di mana itu? Di, SMP, SD, SMA? di SMP. SMP ya? Iya, betul. Mata kuliahnya, mata pelajaran apa? IPS. IPS juga? Iya. Oh ya, sesuai dengan keahlian, nggak perlu persiapan banyak kalau begitu. Iya Iya. iya iya iya. Dapat berapa jam seminggunya? Saya mengajar beberapa kelas ya, Pak. Nah, Satu kelas itu 2 pertemuan dalam seminggu. 2 pertemuan dalam seminggu. Iya, Masing-masing pertemuan berapa jam? 1 jam. 1 jam, Iya. lumayan juga ya. Bagaimana respon, anak-anak SMP ketika kamu ajar? Ya, Digoda ndak sama anak-anak itu? alhamdulillah responnya baik. Mereka Iya sangat iya. terlihat welcome dengan saya Heeh. dan mereka bilang senang diajar dengan saya, Pak. Alhamdulillahnya. Bersemangat ya Iya, jadinya betul ya. banget. Karena biasanya diajar oleh gurunya, takut nanti dapat nilai jelek. Nah, sekarang ini diajar oleh kamu ini refreshing kan gitu ya. Baguslah ya. Mmm, selain, apa namanya, praktek mengajar, apalagi yang dilakukan?
Tadi kan organisasi, kemudian Iya, praktek mengajar. Masih ngambil mata kuliah yang lain atau sudah tidak? tidak, Kak. Tidak ya? Iya, Oke, sudah habis semua ya? iya sudah habis. Oke. Kemudian rencana ke depan apa, Mbak? Untuk rencana ke depan ini saya ingin terus mengembangkan skill public speaking saya. Mhm, Saya ingin mhm, terus menjadi MC dan juga moderator mhm. dan akan mungkin mencari pekerjaan yang selaras dengan public speaking tadi. Setelah lulus itu ya? Iya, Nggak selalu. ada cita-cita untuk melanjutkan studi S2, S3, dan Sangat seterusnya? sangat ingin, Sangat Kak. ingin, Iya, iya. sangat ingin. Nah, kalau sangat ingin ya jangan nggak usah dijeda aja karena beasiswa kan banyak LPDP itu menawarkan beasiswa yang amat sangat banyak dan yang saya dengar itu masih banyak yang belum termanfaatkan. Jadi jangan sampai uang beasiswa itu kembali lagi ke atas karena dari proyek dan kalau bisa cari dulu gitu Ya, ya saran saya. betul. Gitu. Dapat beasiswa Ya, ya, iya Kak. beasiswa kuliah S2 kan. Ya sampai pol kalau perlu kan gitu, sampai S3 nanti. Nah, S2 kerja dulu boleh, nanti kemudian melanjutkan lagi, kan gitu. Iya. Oke, berikutnya tolong dong berikan, saran dulu kepada teman-teman netizen di sana, barangkali punya tip and tricks, yang apa namanya, bisa disampaikan untuk teman-teman agar berprestasi seperti Mbak Rizky. Yang pertama teman-teman, kita harus selalu percaya terhadap diri kita sendiri. Mhm, Karena terkadang ketika kita tidak percaya dengan diri kita, mhm, kapasitas diri kita itu malah jadi ikut menurun. mhm, Ya. betul, ya, Yang kedua, kita harus selalu upgrade diri. Kita tidak meningkatkan boleh diri. stuck dengan kemampuan kita. Mhm, Jadi kita harus selalu mau untuk bertumbuh dan berprogres. mhm, Yang ketiga, kita tidak boleh berhenti pada keterpurukan. iya betul, Jadi jangan jadikan alasan keterpurukan kita itu untuk stuck pada keadaan kita yang sekarang. betul betul betul. Kemudian selanjutnya kita harus selalu percaya bahwa takdir Tuhan itu adalah takdir yang terbaik. Mhm. Karena Tuhan lebih tahu kapasitas terbaik. Iya 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 iya, betul, ya. Terima kasih saran-sarannya tadi untuk teman-teman netizen sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Tetapi saya menjadi Amin. ingat, 2 hal ini. Yang pertama, apa namanya, tadi, di luar jam tadi kita kan bicara tentang bullying tadi. Iya betul. Pernah Mbak Risbut itu ketika kecil menjadi korban bullying, bisa diceritakan? Iya betul. Jadi saya pernah menjadi korban bully teman-teman. Mhm Ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, di situ mhm. saya dibully karena keadaan keluarga saya. Iya, benar benar. Waktu itu setelah dibully, saya sakit hati ya tentunya, Iya, sedih sekali dan nangis bahkan waktu itu sampai tidak masuk sekolah mhm. selama beberapa hari. Sama beberapa hari nggak masuk sekolah karena dibully tadi ya? Iya, betul Heeh. sekali. Tapi akhirnya saya kemudian memutuskan untuk kembali sekolah karena saya sadar bahwa saya tidak boleh stuck sampai di sini. Mhm Saya tidak boleh menjadikan kesedihan karena bully tadi, menjadikan diri saya yang selalu terpuruk seperti itu, mhm. Kak. Saya harus selalu berkembang. Nah, betul. Iya, Jangan sampai tertinggal oleh teman-teman yang lain karena iya tidak betul masuk sekali. sekolah, kan gitu Betul ya. sekali, Kak. Nah, akhirnya sekarang mampu mengatasi persoalan itu kan gitu Iya, ya. betul. Alhamdulillah. Mbak Rizput sudah berprestasi demikian hebat ini, dulu yang menjadi motivatornya siapa? Saya pernah menulis di buku jurnal saya Heeh, ketika saya ditanya oleh orang, siapa heeh, orang yang sangat memotivasi diri saya, mhm, siapa orang yang sangat saya kagumi, dan mhm, siapa orang yang sangat saya sayangi, mhm. jawabannya adalah ibu saya. Ibu ya? Ibu saya. Heeh, Ibu saya sangat berjasa untuk hidup saya. mhm, Bagi saya, ibu saya selalu ada untuk diri saya, Pak. mhm, Ketika saya sedih, ketika saya senang, heeh, ibu saya selalu ada untuk saya. ya, Bahkan ketika saya kecil, ibu saya sangat berkorban banyak untuk diri saya dan adik-adik saya. luar biasa. Dan akhirnya berbuah manis, kan gitu? Luar Iya, biasa. alhamdulillah. Selamat untuk ibu ya. Nah, bapaknya kemana ini terusan? Iya, ada bapak juga, Kak. Tapi Kasihan bapaknya. Ya, tapi saya utamanya ibu iya, ya. betul. Ya pantas jadi Betul surga di sekali. bawah telapak kaki ibu itu Iya, betul 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 sekali. benar. Mbak Rizput, terima kasih sudah hadir di studio kami. Juga terima kasih sudah berbagi pengalaman untuk teman-teman netizen. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga atas tips saya yang diberikan untuk teman-teman tadi kan gitu ya. Kami di sini ikut mendoakan mudah-mudahan Mbak Rizput bisa lulus dengan lancar sebentar Amin. lagi kan gitu Amin. ya. Kemudian saya berharap mudah-mudahan saja Allah mengabulkan juga segera bisa nanti dapat beasiswa LPDP Amin. untuk Amin. kuliah S2 di Amin. UNJ atau Amin. di tempat Amin. yang lainnya. Mohon
Teman-teman netizen terima kasih, sudah setia sampai sekarang ini mengikuti, obrolan kami dengan Mbak Rizput, mudah-mudahan ya semuanya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di TikTok, Facebook, dan juga Instagram creative.navigation. Ingat navigation-nya pakai F bukan pakai V. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.